mengatakan ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Ya, karena ini baru-baru semua, apakah ini masuk semester 1, apakah sudah semester 3 atau ada yang lebih ya, saya belum tahu ini. Oleh sebab itu kita mau berkenalan dulu. Yang penting satu nama, gereja dari mana. Mungkin di gereja ada jabatan, apakah gembala sidang, apakah sebagai worship leader ya. Uh, saya rasa uh, dari mana asal atau tempat intinya. Ya, siapa yang izin ke Deresman ya, Pak Agnes. Oke. Oh, Ibu Sodang Sulisawati ya. Oke. Baik, mulai dari siapa dulu ini, ketua kelasnya siapa ini? Pak. Junio, Junio Pak. ya, Junio ya, Junio tadi sudah WA ke saya. Oke, sebelum saya sampaikan, mau berkenalan dengan semua, apa ini? Saya panggilnya Bapak Ibu, saudara-saudara semua di sini ya. Saya akan memperkenalkan dulu tentang siapa saya ya. Jadi eh, nama saya adalah Yusuf Supriyono, di sini sudah tertera. Yusuf saya ambil dari kitab Kejadian ya, bukan di kitab Perjanjian Baru tapi Perjanjian Lama. Mengapa saya Yusuf di dalam Perjanjian Lama? Saya senang riwayat histori tentang siapa Yusuf. Jadi firman Tuhan mengatakan eh, segala sesuatu yang dikerjakan Yusuf berhasil. Ya, itu yang kenapa saya senang Yusuf di Perjanjian Lama. Yang kedua, walaupun manusia mereka yang jahat, Tuhan mereka yang baik. Nanti kalau dibaca ayat-ayatnya di dalam Kejadian ya, itu dua ayat itu, dua statement itu yang membuat saya senang. Ya, yang pertama segala sesuatu yang dikerjakan Yusuf berhasil. Yang kedua adalah walaupun manusia mereka yang jahat, tetapi Tuhan mereka yang baik. Oke, Supriyono. Kalau lihat kalimat terakhir itu pasti saya orang mana nih? Ya, Jawa, Pak. Jawa, Pak. Jawa, Pak. Oh, ya, gitu. Pak. Ada yang dari Jawa di sini? Ada. Jawa, Pak. Imah. Ibu Saya Indah. dari Pulau Anak, Jawa, Mak. Pak. Banyak, Pak. Banyak ya. Ya, ini orang Jawa, tapi kalau yang lain kelihatannya dari Batak nih ada. Nanti kita kenalan. Saya dari Jawa, Jawa Tengah, lahir di Salatiga, lama di Semarang. Ya, dan saat ini saya berdomisili di Bogor. Ya, untuk eh, saya sendiri, saya sudah memiliki keluarga, satu istri, hanya satu-satunya sampai selama-lamanya. Ya, jadi satu istri saya dari Jawa Tengah juga, dan kemudian saya punya anak dua, perempuan 31 tahun, ya sudah menikah, bekerja sebagai HRD di Bank Haik Bank. Itu dulu apa namanya punyaan apa namanya eh, apa itu ya, bank di, kok saya lupa itu. Sekarang menjadi Haik Bank ya, bagian dari BNI ya. Dan eh, dia lulusan dari psikologi dari Semarang, Unika. Bekerja udah sejak lulus 5 bulan di rumah dan selanjutnya bekerja. Oke, tapi belum punya, sudah menikah tetapi belum punya momongan. Maka doain ya. Kami sudah, anak saya sudah menikah 3 tahun ya, tapi belum punya momongan. Oke. Lalu itu yang pertama, anak pertama. Anak yang kedua itu laki-laki. Kalau yang tadi perempuan, nah ini laki-laki. Laki-laki umurnya sekarang 25 tahun karena tahun 2000 lahir. Jadi itu, wah ini gampang diingat ya, 2000 lahir. Dia teknik sipil. Eh, Memang saya mau sampaikan, mohon doa juga ini. Sebetulnya lulus apa kurang skripsi aja.
skripsinya sudah buat, lalu kemudian mutung dengan dosennya yang killer ya. Dia harus menambah setelah dia mau wisuda, sudah semangat-semangatnya mau wisuda, dosennya panggil terakhir itu harus ada ditambah satu teori lagi. Waduh, di teknik sipil. Wah, sudah bekerja mati-matian, akhirnya dia mutung sampai. Nah, sekarang baru mengerjakan skripsi teknik sipil di Gunadarma. Oke, laki-laki. Semua aktif dalam pelayanan, karena saya orang pelayanan jadi aktif. Saya salah satu pendeta di Gereja Isa Al-Masih ya. Sebetulnya gereja yang mengangkat saya adalah Gereja Isa Al-Masih Bandung, tapi saya berasal dari Gereja Isa Al-Masih Semarang, tapi saya sudah tinggalkan 29 tahun dari Isa Al-Masih. Ya. Jadi sekarang saya tepatnya adalah istri saya GSCA, tapi saya juga melayani di Salmasih, jadi bantu-bantu. Ada beberapa gereja yang saya bantu, ya. Memang saya bidangnya membantu orang, membantu gereja. Jadi ada gereja GGP saya bantu, ada GKAI saya bantu, ya. Beberapa gereja saya bantu, tapi kandang istri saya ada di apa namanya GSCA, Gereja Sidang Jemaat Allah yang dari Bogor, dan kemudian kalau saya di apa namanya pelayanan di beberapa tempat ya. Oke. Uh, saya sebagai pelayan Tuhan evangelis sebetulnya. Jadi sudah sekitar 35-45 tahun saya pelayanan di penginjilan. Umur saya sekarang 60 tahun. Jadi waktu apa namanya sejak kuliah, sebelum kuliah saya sudah merintis. Jadi tingkat 1 saya sudah punya jemaat. Saya kasih, begitu merintis saya kasih. Maka sekarang saya berkesempatan untuk membantu gereja-gereja. Tapi keseharian saya adalah saya sebagai pimpinan lembaga namanya Yayasan Parahyangan Indah. Ada yang sudah kenal di sini Yayasan Parahyangan Indah? Apa sudah dengar-dengar? Belum ya? Oke. Jadi Yayasan Parahyangan Indah itu bergerak di dalam bidang penginjilan. Ya. Jadi saya sudah 29 tahun berada di lembaga ini, dan 17 tahun saya menjadi pemimpin sebuah lembaga Yayasan Parahyangan Indah ini. Saya melayani untuk secara khusus Jawa Barat. Ya, saya punya 20 tim yang berada di Jawa Barat ini. Ada di 3 provinsi, yaitu di Jawa Barat, Banten, Provinsi Banten, dan Provinsi Jakarta. DKI Jakarta, serta Jawa Barat. Pelayanan kami berfokus pada 4 suku. Suku Sunda, suku Betawi, suku Banten, dan suku Baduy. Jadi 4 suku pelayanan saya. Kami sudah ada tim-tim yang bergerak, dan saya punya 53 staf yang ada yang melayani sebagai evangelis, ya. Maka ini kalau lulus mau kemana nih? Ya, nanti bisa melayani bersama saya. Ya, kalau senang penginjilan, ya. Maka dari itu saya diminta untuk mengampu dalam bidang pelayanan lintas budaya dan penanaman jemaat, ya, nanti semester kedua biasanya. Ya. Itu semester genap itu bicara penanaman gereja, ya, dan penginjilan. Nah, sekarang kontekstual atau apa namanya lintas budaya. Oke, cukup itu dulu ya. Nanti kalau bertanya boleh. Ya, ini khususnya adalah perkenalan, dan saya mau menyampaikan silabus rencana pembelajaran nanti sampai pada 16 kali pertemuan. Apa saja yang mau saya sampaikan. Ya, jadi perkenalan saya cukup di sini dulu. Kalau ada yang bertanya nanti silahkan bertanya tentang apa namanya tentang saya. Oh, tadi lupa, Yusuf Supriyono, Su itu baik, Priyo itu laki-laki, No itu pinter begitu. Itu kalau kamu Jawa ya. Ya, itu coba siapa yang orang Jawa di sini ya. Ya, Su itu baik, apik, bagus.
Prio itu laki-laki dan no itu pinter atau lantep gitu. Ya, itu kamus bahasa Jawa ya. Harapan orang tua supaya saya menjadi pinter dan baik, tapi juga berguna kepada sesama ya, terutama dalam pelayanan. Oke, ini perkenalan saya. Saya minta ketua kelas dulu ya. Setelah itu ketua kelas nunjuk ya, yang selesai nunjuk orang lain ya sampai selesai. Tenang aja ya hari ini ya, santai tapi kita raket ya. Hubungan kita baik ya. Oke, baik. Terima kasih, Pak. Ya, Perkenalkan, nama saya Junior Caesar. Saya asli Kalimantan Barat, dekat Singkawang. Singkawang. Saya bergereja di GBI Light of the City di bawah 1F, Pak Budi. Saya umurnya 32, masih single. Wah, 32 Ya. masih gitu ya. Kalau arti nama saya Junio, saya lahir bulan Juni, tinggal tambah O aja. Oh. Kalau Caesarnya dari Romawi, Pak. Wah ya. Nah, Ya. apalagi ya. Saya juga berpelayanan di GBI LOC juga. Sebagai apa? Apalagi ya. Nah, mungkin gitu aja, Pak. Mungkin selanjutnya. Kalau GBI sebagai apa pelayan. Jadi supaya Ah, saya bisa ngerti gimana, Pak? di GBI pelayan sebagai apa? Worship leader, Oh, saya juga dan lainnya. saya Asher, Pak. Sehingga Asyar. juga apa aja yang butuh bantuan gereja saya bantu, Pak. Multimedia Oke. juga saya bantu. Oke. Semua saya ajar, Pak. Luar biasa. Oke, Pak. Wah, ini ya semua bisa ya, serba bisa. Iya, Pak. Oke. Mungkin Baik. selanjutnya Bang Ronald. Panggilannya Junio ya, Iya, panggilan Junior, Pak. Junio. Oke. Baik. Terima kasih Kasih. Junio. Makasih, Pak. Bang Ronald, Nunjuk boleh. siapa Junio? Nunjuk siapa? Bang Ronald, Pak. Hah? Abang Ronald. Ronald. Ya, Bang Ronald. Oke. Terima kasih Kak Junio. Selamat malam Pak Yusuf. Selamat Terima malam. kasih. Saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Ronald Sibuya, umur 35 tahun Pak. Harusnya nggak usah nyebutin umur ya Pak ya. Nanti yang lain takutnya grogi kalau nyebutin umur. Nggak usah nyebutin umur ya. Diulang Pak. Nama saya Ronald, umur kita skip Pak. Oke. Ya, umur skip. Tadi Kak Junio saya nyebutin umur. Skip umur Pak. Ya, nama saya Ronald. Jadi saya bergereja di GBI Kampung Melayu, Teluk Naga, Tangerang, Pak. Di Tangerang, Banten. Bergereja, saya melayani di bidang pujian penyembahan, Pak, sebagai worship leader. Terus sudah menikah, Pak, baru menikah. Wah, baru menikah. Oke. Iya, Pak. Kapan menikahnya? Karena 3 tahun itu yang baru ada. Iya. Baru Desember kemarin, Pak. Oh, baru Desember, puji Tuhan sudah menikah. Jadi, wah, sudah menikah, Pak. Kuliah. Wah, ini bebannya berat ya. Okay. Waduh, pergumulannya butuh dukungan doa kayaknya, Pak. Ya, baik. Nanti didoain, Ronald. Siap, saya dari Sumatera Utara, Pak. Terima kasih. Sumatera Utaranya di mana? Kalau orang tua di Kisaran, Pak. Kisaran itu di daerah 50. Daerah situ sih, Pak. Saya jarang ke sana, Pak. Orang tua karena sudah lahir di Jakarta semua, Pak. Iya, lahir di Jakarta, Pak. Baik, Ronald. Ya. Siap, saya akan memilih siapa ya? Mami Herda, silakan. Oke, thank you Bang Ronald. Selamat malam Pak Yusuf. Enaknya dipanggil Pak Yusuf atau Pak Supri nih? Pak Yusuf boleh. Pak Yusuf lebih Pak Yusuf. baik. Terima kasih Pak Yusuf. Nama saya Herda Hasibuan. Saya dari Sumatera. Nggak beda jauh tuh dari kampungnya Ronald. Kalau Ronald dari Kisaran, saya dari Labuhan Batu. Labuhan Batu, ya. Iya, di Sumatera itu ada Kabupaten Labuhan Batu. Saya tinggal di saya tinggal di Bandung. Oh, di Bandung ya. Kenapa? Di Bandung ya? Ya, Bandung, di Bandung Timur, beribadah di Baranang Siang. Baranang Siang bukan Bogor? Bukan, Baranang Siang Bandung, Jalan Baranang Siang Bandung, di bawah Paniko. Saya sudah berkeluarga, suami saya juga dari Sumatera, anak saya ada 4. Anak pertama itu umurnya 27, anak kedua 24, anak ketiga itu
22, yang 3 itu sudah bekerja semua. Oke. Dan kalau anak Bapak tadi dari itu ya, dari mana? Psikologi dan Gunadarma, apa namanya, teknik sipil, Dari sipil, anak saya arsitek. Jadi arsitek. nyambung tuh mereka Wah, berdua. oke. Anak Baik. bungsu saya masih umur 14 tahun, kelas 3 SMP. Oke. Jadi masih punya tanggungan. Oke. Itu saja mungkin perkenalan dari saya. Kalau di gereja, ada Jadi, gereja, ada jadi pengurus majelis atau apa? enggak, saya di misi, Pak. Oh, di misi. Wis, Pelayanan misi. oke, di mana itu? Di bawah Pak Niko juga, Oke. dari gereja. Oke, nanti bisa kolaborasi dengan saya ya, misi. Betul sekali. Ya, oke. Jadi itu saja mungkin perkenalannya. Kalau nama saya itu saya 7 bersaudara, semuanya laki-laki, hanya saya perempuan. Jadi hernya itu dari kata perempuan gitu ya. Oh, Jadi oke. perempuan yang membawa sukacita dalam keluarga. Thank you, terima Wah, kasih. ya oke. Baik, baik. Panggilannya Ibu Herda ya. Iya Pak. Ibu Herda pilih siapa lagi? Siapa yang Saya pilih Neng Siska. Neng Siska? Oke. Shalom, selamat malam Pak Yusuf, salam kenal. Shalom. Saya Siska, nama saya Francisca Jaminur Deluena, tapi bisa dipanggil Siska aja. Saya tinggal di Oke. Majalengka. Saat ini saya kerja di perusahaan pembiayaan non-bank sebagai HR. Saya gereja di GBI Kasokandel, Kadipaten Kasokandel, Oke. di bawah Rayon 2. Terus, apa lagi ya? Pelayanan, worship leader, sama pendoa syafaat gitu. Oke. Oke, terima kasih Pak. Baik ya. Ini pelayanannya juga ya luar biasa. Oke. Oke. Tuh, nunjuk siapa, Siska? Kak Esra. Oke, serah. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam Pak. Perkenalkan saya Esrawati Sembiring. Jadi kalau dari marganya saya dari Medan Pak. Betul. Ya. Bisa. Dari Karo ya, Batak Karo ya. Iya, Batak Karo. Saat ini saya beribadah di Rayon 10 GBI Tabga Batam Pak. Jadi saya tinggal di Batam. Saat ini saya bekerja di salah satu perusahaan yang membuat alat-alat tambang. Wah, oke. Kemudian saya punya 2 putra. Satu seorang hamba Tuhan, kemudian satu lagi semester 5 di Semarang. Jadi umur anak saya 22 tahun dan 20 tahun. Kemudian kalau di gereja pelayanan saya variasi. Sekarang sebagai gembala FC juga, gembala cool, kemudian masuk di dalam anggota pengajar KOM, kemudian masuk di penata layanan jemaat, kami masuk di tim penilik jemaat. Oke, baik. Itu Ibu Ya, baik Ibu Esra. Ibu Esra pilih siapa? Terima kasih. Saya pilih sebentar. Siapa? Pilih siapa? Bu Esther, Bu Endah, Pak. Oh, Ibu Endah. Oke. Ibu Endah. Esther. Ya, makasih Kak Esra. Sugeng dalu Pak, selamat Sugeng malam. dalu, Ibu Endah. Ya, sama-sama Pak. Kalau nama saya Endah Saptarianti Rahayu. Kalau Bapak tadi punya nama, artinya bagus ya Pak ya. Kalau saya Endah itu karena saya perempuan, Sapta itu saya anak ketujuh, Rianti sebetulnya saya mau tadinya dikasih nama Riyadi Pak, karena pertama lahir tuh diperkirakan saya laki-laki karena saya lahirnya malam takbiran persis, Wah, jadi Riyadi, tapi karena lahirnya katanya perempuan jadi diganti Rianti. Rianti. Oh, Rahayu oke. itu karena selamat, karena saya lahirnya sungsang, sorry Pak, bukan sungsang tapi belum waktunya, saya bayi prematur yang prematur. dipaksakan lahir, iya. Tapi orang Jawa malah justru itu tua katanya ya. Iya. Bayi tua, padahal
Iya, 7 bulan ya. Delapan, Februari. saya 8 delapan bulan. Pak, Oke, 8 bulan, ya. iya. Tapi karena bobot saya terlalu besar, jadi saya harus dilahirkan dipaksakan lahir gitu. Oke. Iya, jadi ada kelainan pada saat lahir Pak. Nah, oke, baik. Baik, saya sudah menikah, tapi sama Pak belum ada momongan. Oke. Tapi jadi saya tetap bersyukur aja, karena Ya, memang dari usia sudah tidak memungkinkan ya Pak ya. ya. Bukannya Tapi menolak. Sarah memungkinkan ya. Sarah Sarah Iya, sama tapi saya ya kebetulan saya sama suami lebih memilih untuk membesarkan beberapa anak-anak yang dititipkan kepada kami. Jadi Oke. memang dari pihak keluarga sih, anak dari keluarga. Amin. Saya pelayanannya memang seperti tadi kayak Bu Esra, saya juga ada beberapa pelayanan. Di antaranya dulu saya di pelayanan misi, khususnya di mission trip, saya di Rayon 1D, GBI Tampak Siring. Saya melayani ke daerah-daerah, ke beberapa daerah-daerah yang ada di Indonesia. Tapi setelah menikah, saya pindah ke pelayanan sekolah. Jadi mulai dari sekolah SD, SMP, SMA yang kami layani. Dan selain itu, saya juga menjadi pembina guru sekolah minggu dan menjadi eh, tim PPW atau worship leader dan singer. Jadi itu saja. Dan saat ini kegiatan saya adalah membantu sebagai part-timer di Menara Doa 24 jam di Rayon 1D. Itu aja, Pak. Rayon Kenal 1D saya. di mana itu ya? GBI Tampak Siring, Pak. Duren apa? Bali. Bukan, Pak. Di Jakarta di ini apa namanya? Kelapa Gading. Oke. Rayon 1D. Iya. Namanya Tampak Siring. Tampak Siring ya, Iya, Bali kesannya ya. Bali ya, Pak ya. Di Ya, ya. Jakarta, Pak. Kelapa Gading. Baik. Terima kasih, Tuhan berkati. Baik, Ibu Indah. Terima kasih. Ibu Indah pilih siapa? Saya milih kakak Rotua. Kakak Rotua. Ya, oke. Silakan, Kakak Ini Rotua. Kak Esther, salam Bu Pak Salam. Yusuf. Ya, saya dengan Rotua Marlina Nababan Pak. Seperti yang lain-lain dari farmnya udah kelihatan. Kalau Oke. dari Korea Utara, Nah, eh, kemudian saya bergereja satu rayon dengan Kak Esther, Bu Endah tadi. oke, di Kelapa Tetapi Gading. saya di cabang ranting Pak di GBI Kayu Putih Tengah. Hmm, Eh, saya sama ambil bagian hanya eh, mana aja yang membutuhkan saya terima seperti Wah, konseling untuk ibu-ibu. Kemudian kebetulan suami saya wakil gembala di gereja setempat. oke. Kemudian saya sudah berkeluarga dengan 3 putra. Yang pertama usia 29 tahun, 26 tahun, dan 22 tahun. Dan semuanya sudah bekerja. Amin. Mungkin itu perkenalan dari saya, Pak. Ya, Saya akan tunjuk teman kami, Kak Marlin, Ci Marlin. oke. Thank you, Pak. Ya, terima kasih Bu Thank you, Rotua. Kalina. Shalom malam, Pak. Shalom. Ya, nama saya Marlina Susanti, Pak. Saya asal saya dari Karawang, Jawa Barat. Saya tinggal di daerah Tangerang. Saya beribadah di GBI Baiwok, Jakarta Utara, Pluit ya, Pak ya. Oke. Pelayanan saya singer dan mendampingi suami sebagai koordinator ibadah juga gembala full, Pak. Saya punya 3 anak, 2 orang putri dan 1 orang putra. Itu aja Pak perkenalan dari saya. Terima Di, kasih Pak. di Kerawang ya? Iya, Oke, saya gembalanya itu masuk rayon 8 ya? 8. saya sekarang di Jakarta. Dulu saya di Kerawang dengan Pak Yosep Antonius Pak. Oke, ya. Kemarin saya baru apa namanya? Ada seminar misi di rayon 8 Bekasi ya. Oh iya, Ya, saya berapa hari Sabtu kapan tuh ya? Tanggal apa? Bulan Agustus ini. Oke, terima kasih. Oke. Iya, makasih Pak. Ya, silakan tunjuk siapa? Saya tunjuk Pince Pak. Oke, Ibu Marlina tunjuk. Pince Siagi ya. Oke, silakan Ibu Vince, Ibu Vince. Ya, Shalom Pak Yusuf, salam Salam. kenal. Ya. Nama saya Vince Marlis Dameria Siagian. Kadang teman-teman juga panggil Dame.
sama aja, kadang Vince. Saya melayani di GBI Rayon 1D. Kita ketepatan ada 3 orang di sini, tapi kita di cabangnya. Saya melayani sebagai worship leader, gembala kul. Saya sudah berumah tangga. Saya punya putra 2 dan putri 2. Yang 3 sudah kuliah dan yang bontot itu masih kelas 1 SMP. Mungkin itu perkenalan dari saya. Tuhan Yesus berkati. Amin. Terima kasih Bu Sia. Panggilannya Ibu apa? Ibu Vince aja Pak, biar jangan Pinja bingung aja. Pak. Vince. Ya, Pinja. Ya. Oke, Ibu Pinja. Oke. Menunjuk siapa tadi? Sorry, saya belum milih ya Tuhan. Iya Sorry, ya. sorry, sorry. Saya pilih siapa yang belum ya? Masih Imanuela. Immanuela. Oke, thank Ya, you, Ima. Sofi. Shalom, Pak Yusuf. Shalom. Selamat malam. Saya Immanuela. Bisa panggil email atau Imah, nggak apa-apa. Email Imah. Ya. Sesuka hati. Oke. Saya dari Jawa Tengah, Kebumen. Kebumen. Ya. Sekarang tinggal di Jakarta, bekerja di GBI Gilgal di Jakarta Utara. Oke. Ya. Tinggal di Jakarta apa? Bekerja di sana atau bagaimana? Bekerja. Oh, bekerja. Ya. Oke. Baik. Ada lagi yang mau disampaikan? Itu aja sih, Pak. Imah. Oke. Saya tunjuk Miranda. Miranda. Oke, Miranda. Shalom Pak, perkenalkan nama saya Miranda Angel Sabrina Siagian, asal dari Kota Medan, sekarang tinggal di Bengkulu, bekerja di Bengkulu. Oke. Saya masih single dan saat ini belum melayani. Saya bekerja di GBI Mercure, Bengkulu Pak. Oke, ya. Itu saja Pak, terima kasih. Pelayanannya tadi, pelayanannya apa? Saat ini belum ada Pak. Belum ada. Guru sekolah minggu? Belum Enggak, Pak. belum. Oke. Oke, Miranda. Saya nunjuk Kak Melva Pak. Oke, Pak. Thank you, Miranda. Shalom, Pak Yusuf. Selamat malam. Selamat Nama malam. saya Imelva Realita Saragih. Biasa dipanggil Melva, Pak. Oke. Saya orang Bogor, orang Batak, tapi tinggal di Bogor, Pak. Di Bogor di mana? Di Sentul, Pak. Oh, Sentul, dekat Ya. itu. Saya di Cipanggu. Jadi itu kalau naik tol langsung itu, ya. Iya, Pak. Kita tetangga ya, Pak ya. Saya sering juga ke Cimanggu. Saya melayani di GBI Danau Bogor Raya. Oke. Melayani anak muda dan melayani di bidang pujian penyembahan juga. Itu saja Pak, terima kasih. Tuhan berkati. Tuhan berkati. Email. Ya. Oke, nunjuk siapa? Masih ada? Oh ya, saya tunjuk Kak Tia. Ya. Oke, silakan. Shalom Pak Yusuf, saya dengan Sandang Sulistiawati, biasa dipanggil Tia. Ya. Saya orang campuran Batak Chinese, sekarang sudah bersuami dan mempunyai anak 2. Anak saya umur 23, 1, umur 21, 1 sudah lulus semua. Udah ya, pelayanannya gembalaku di gereja GBI PRJ. PRJ, Raja Wali ya? Eh, Raja Wali. Di Raja Wali ya. Oke. Ya betul Pak. Ibu Sondang. Ya. Cukup Pak. Terima kasih. Oke. Ibu Sondang tunjuk siapa? Masih ada ya? Ini masih ada Surisman, Pardosi, masih ada Mikter. Oke. Jason. Oke, Jason, ya. Jason Lawrence. Ya, oke.
Baik Pak Yusuf, perkenalkan nama saya Jason Lawrence. Saya berasal dari Kota Depok. Saya orang asli Depok dan juga campuran dengan Manado. Kemudian saya melayani di GB Ebenezer Simpangan di daerah Depok sebagai worship leader dan juga singers. Itu aja. Terima kasih. Oke, terima kasih Jason. Ya, masih ada Jason ke siapa? Ini ada Saya tunjuk Giovanni. Giovanni. Mana Ya Giovanni? Pak, Shalom, nama saya Giovanno Lukai, asal saya dari Ambon, tapi sekarang udah tinggal di Bintaro. Saya bergereja di GBI House of Shalom di Bintaro. Oke, Itu aja Pak. oke. Ya, nunjuk siapa? Giovanni. Untuk Pak Mikter Pak. Oke, silakan Pak Minter. Shalom Pak Yusuf, Salam. nama saya Mikter. Ya, saya bergereja di GB Bethlehem, Duta Bandara, dekat Bandara Soekarno-Hatta. Oke. Pelayanan saya di Propetik. Wah, hilang ya langsung. Capture dia. Mungkin terpental nih. Ya, oke. Minter bagaimana? Ini mungkin sinyal ya. Halo Minter. Shalom Pak, sorry Pak, terputus Pak. Ya, Iya, ya. sinyal saya putus nih. Oke, Ya, silakan. saya bergereja di GB Bethlehem Pak. Saya megang Propetik. Ah, halo Pak, udah Ya, jelas ya Pak ya? bisa jelas ya. Pelayanannya tadi di mana? Halo? Ya, bisa dengar. Ya, Pelayanan di mana? pelayanannya saya di Propetik Pak. Jadi yang buat Propetik. jadwal-jadwal untuk worship leader, singer, Oke. dancer, dan choir gitu. Saya ambil juga di bagian Oke, ini terpental lagi ya. Oke. Oke, eh, karena terpental sekarang yang belum. Nah, ini ya sinyalnya terus sorry Pak, putus putus ya. lagi Pak. Oke. Masih ada yang mau Ini tuh nih, saya ganti jaringan kayaknya nih Pak. Oke. Ya, lebih baik ganti jaringan karena itu putus sebentar. Udah itu aja Pak. Terima kasih ya. Ronald dengan siapa? Dengan menunjuk siapa? Ini Iya, oke Pak. Turisman. Oke. Baik Pak, salam Pak. Apa ya? Saya Deresman Pardusu. Udah semua ya? Ya. Pak Deresman ya? Ya. Ya. Salam. Shalom. Ya, saya Deresman Pardusu Pak. Mohon maaf sebelumnya buat teman-teman, buat Bapak. Saya izin absen karena memang kondisi sakit itu. Kondisi sakit. Jadi saya izin absen. Ya, nama saya Deresman Pardusi, asal dari Medan, Sumatera Utara, orang Batak. Tinggal sekarang di Cisarua Puncak, Pak. Oh, Cisarua Puncak ya. Ya. Gereja di? Bergereja di GBI Hotel Royal Safari Garden. Oke. Baik. Oke, sudah semua ya? Sudah. Oke, jadi ini yang hadir 18 ya. Ini satu kelas. Ini kelas baru atau memang sudah semester berapa? Bagaimana? Ini kelas baru ini, junior. Semester 3, Pak. Semester 3, Pak. Semester 3. Kita semua dari awal bareng, Pak. Dari semester Dari 1 awal. sampai 3. Enggak, belum ada yang putus ya di tengah jalan. Udah ada? Sudah ada, Pak. 3, Pak. 3. Satu semester gugur 1, Pak. Oke. Jadi setiap semester gugur 1, nanti ini nggak boleh gugur ya. Amin. Sudah ya, saya doain semua sampai selesai. Amin, Pak. Ini Amin. 3 tahun tuh sebentar kok. 3 tahun itu teorinya, ya kan? Lalu praktek sama skripsi 1 tahun, ya kan? Enak ini. Oke, saya mau sampaikan berapa orang yang bekerja, yang baru jam 5 pulang atau jam 6 itu, berapa orang ya?
angkat tangan boleh ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Jadi dari 18 7 orang yang 7 benar ya? 7 ya, itulah. Oke, baik. Jadi saya bisa menyadari kalau orang Jakarta terus kemudian ini Zoom-nya di tengah jalan karena pulang dari kerja macet ya. Biasanya ya. Oke, tapi saya bersyukur kita bisa 18 orang bisa hadir. Semua hadir ya ini ya 18 ya. Memang 18. Jadi Hadir gugur semua 3. Pak, 17 Pak. Hah? 17. 17. Oh Sama iya Bapak. dengan saya sorry. Ya. Dengan dengan saya 18. Oke, saya hitung tadi di ini nih. Saya hitung. Oke. 17 orang. Dari dulu 20 ya. Iya Pak, awal 20. 20. Awal lagi malah 20 lebih Pak, yang prodi musik kan dibubarin Pak. Oke, ya. 20. Puji Tuhan sudah mau masuk semester 3 ini. Ya, pasti tentunya apa namanya kuliah ya. Bukan sekedar cari gelar, bukan sekedar pengakuan. Ya, saya lulus sarjana nanti, terus kemudian nilai tambah. Ya, memang ini ada nilai tambahnya. Tapi yang kita mau capai bukan gelarnya, tapi ilmu yang telah kita serap dari semua dosen itu akan memberkati kita dalam pelayanan kita ke depan. Ya. Oke, baik. Saya akan sampaikan tentang rencana kita dalam pembelajaran kita 16 kali pertemuan itu apa saja. Saya boleh dikasih host ya untuk share ya. Sebentar. Nah, saya stop share dulu. Ini nggak bisa. Saya besarin dulu ya. Saya besarin dulu deh. Sudah bisa lihat ya. Bisa Bisa, Pak. lihat. Oke. Ini saya mau langsung ke itu apa namanya? 16 kali itu apa saja ya. Saya belum menyelesaikan ini, tinggal sedikit lagi. Tapi 16 kali pertemuan itu ya yang pertama adalah perkenalan dan penyampaian RPS, rencana pembelajaran semester ya, tentang lintas budaya. Lalu kemudian saya mau menyampaikan materi tentang membangun jembatan kasih. Jadi pelayan lintas budaya yang sebenarnya itu siapa adalah nanti Yesus sendiri ya. Jadi itu isinya membangun jembatan kasih. Ya, pelayanan lintas budaya yang perlu kita contoh dan kita teladani. Itu ada di membangun jembatan kasih. Lalu kemudian yang ketiga adalah kejutan budaya. Jadi ini saya mau menyampaikan tentang setelah bagaimana kita meneladani dan mengidentifikasi pelayanan lintas budaya adalah bicara tentang Yesus sendiri. Yang kedua, yang ketiga itu pertemuan ketiga itu kejutan budaya. Dari kejutan budaya ini saya mau sampaikan bahwa semua kita
orang-orang yang melakukan pelayanan tetapi dengan budaya yang berbeda, setiap orang akan menerima kejutan-kejutan. Namanya kejutan budaya. Ini lalu kemudian kejutan budaya ini akan membicarakan tentang tentang kesalahpahaman, ya, tentang budaya, cara memandang budaya, terus kemudian tentang etnosentris dari pembawa atau dari kita. Masing-masing orang punya gaya, ya, etnosentris. Dan kemudian yang ketiga masih dalam kejutan budaya, nanti kita akan belajar beberapa studi kasus dari kejutan budaya itu. Nah, lalu kemudian yang keempat adalah penginjilan lintas budaya dalam Alkitab. Jadi kita mau, ini ada 1 dan 2, ya, penginjilan lintas budaya dalam Alkitab 1 dan penginjilan lintas budaya dalam Alkitab 2, supaya dalam Alkitab sudah menerapkan lintas budaya itu sendiri. Jadi sebetulnya nanti kita bisa bicara mengenai lintas budaya secara teologis dan praktek-praktek yang ada di Alkitab, ya, dasar-dasar lintas budaya di Alkitab. Nanti kita akan membahas itu. Ya. Lalu yang keenam adalah kejutan budaya. Ya. Ini sorry, ini berarti masih saya belum ini. Kok ada masih kita lewati dulu. Yang ketujuh adalah budaya dunia yang berbeda-beda. Masing-masing kita menggunakan budaya-budaya yang berbeda-beda. Kita berangkat dari budaya sendiri, lalu kemudian berbeda dengan orang yang kita layani. Yang dari Manado melayani orang Ambon, yang dari Ambon melayani orang Jawa, dan lain-lain itu budaya dunia yang berbeda-beda. Ya. Lalu kemudian batas-batas kontekstualisasi. Jadi kalau kita mau menerapkan, ya, yang ini yang pertemuan ke-8. Kalau kita mau menerapkan pelayanan lintas budaya, maka ada batas-batasannya. Tidak semua budaya yang yang mau kita pakai mana, yang tidak boleh mana. Itu namanya ada batas-batas kontekstualisasi dalam pelayanan budaya. Ya. Lalu yang nanti 9, pertemuan 9 adalah ujian tengah semester. Ya. Jadi tengah semester kita akan ada ujian setengah semester, ya, dengan 10 soal, boleh open book kalau saya, ya. Jadi selama ujian boleh open book, silahkan buka, ya, materi-materi yang akan saya sampaikan untuk bisa melihat, karena biasanya saya pengertian-pengertian, menuntut pengertian-pengertian yang saya mau sampaikan dalam ujian itu. Oke. Lalu kemudian setelah ujian yang ke-9, maka 10 itu pertemuan 10 itu dua budaya kewajiban kontekstualisasi. Ya, nanti kita mau lihat dari 2 budaya dari kewajiban itu. Dari kontekstualisasi. Yang ke-11 adalah diskusi pelayan lintas budaya. Nanti kita akan buat kelompok-kelompok, ya, dalam hal-hal tantangan-tantangan, kesulitan-kesulitan dalam pelayanan lintas budaya. Saya sudah membuat soal-soal di situ, dan kemudian nanti akan bagi kelompok. Makin seru nih, ya. Pelayanan lintas budaya, ya.
Oke, nanti kemudian yang ke-13 12 itu tentang identitas di tempat pelayanan. Jadi untuk penginjilan untuk pelayanan, maksudnya memberitakan kabar baik lintas budaya, kalau kita mau terjun full time, nanti kita di tempat-tempat secara orang-orang yang menolak kabar baik, kita harus menggunakan identitas atau platform yang kita tidak bisa datang atas nama penginjil, saya sebagai seorang penginjil, atau saya sebagai seorang pendeta, atau saya orang perintis. Wah, ini kalau masuk ke daerah-daerah tertentu yang sangat sulit, maka kita ada perlu belajar bagaimana penginjilan lintas budaya perlu memakai identitas atau platform, sehingga kehadiran kita tidak dicurigai dari awal. Sebab kalau dicurigai, Injil tidak bisa masuk. Ya, maka perlu identitas. Saya juga akan menyampaikan yang ke-13 itu keunggulan Isa Al-Masih. Jadi ini bagaimana kita mau menyeberangkan Injil kepada budaya Muslim, orang-orang Islam, ya. Jadi maka kita harus belajar bagaimana kita mau menyampaikan atau keunggulan Isa Al-Masih, ya, dibanding dengan nabi-nabi lain. Tapi kita tidak memberi tidak mengomentari nabi-nabi lain, tapi keunggulan Isa Al-Masih yang perlu kita tawarkan untuk lintas budaya. Apa yang harus kita lakukan nanti itu berkenaan dengan ayat-ayat Al-Quran, ya, nanti dengan Islam. Lalu yang ke-14 adalah sedapat mungkin. Itu materi itu nanti saya akan berikan buku itu dikarang oleh seorang pelayan lintas budaya, khusus lintas budaya, yang sedapat mungkin untuk mengkontekkan setiap pemberitaan kabar baik kepada orang-orang yang menjadi fokus kita. Itu nanti di sedapat mungkin. Buku sedapat mungkin ada 50 halaman. Ya. Saya berharap nanti dibaca dulu, ya, waktu masuk materi ke-13 nanti, sebelumnya saya sampaikan dulu supaya nanti bisa belajar dulu. Lalu yang ke-15 adalah pelayanan lintas budaya. Ya. Ini studi kasus yang di Jawa Barat, karena pelayanan saya Jawa Barat untuk pelayanan lintas budaya, kontekstualisasi di Jawa Barat, maka nanti saya mau sampaikan sebagai contoh. Ya, itu 15. Yang ke-16 adalah ujian akhir. Ya. Oke, itu materi yang akan saya sampaikan di pertemuan dari pertemuan pertama sampai kepada pertemuan yang ke-16. Nah, sebelum saya bicara tugas di sini, saya mau sampaikan tentang sikap kita, ya, supaya kita melihat bahwa Allah berada di atas semua budaya, tahu cara mengkomunikasikan kebenaran ke dalam berbagai budaya manusia. Itu penting, sikap kita. Yang kedua, mengerti bahwa budaya harus dimengerti, dan budaya sebagai jembatan yang dimanfaatkan untuk membawa kabar baik ke dalam masyarakat baru. Yang berikutnya, sikap yang berikutnya adalah dapat mengatasi kejutan budaya yang akan timbul dalam pelayanan kita. Jadi nanti, salah menghakimi budaya, budaya ini budayanya salah. Saya dulu waktu di Jawa Barat juga begitu awalnya. Nah, sekarang saya belum dapat pelajaran ini waktu pelayanan Jawa Barat 29 tahun yang lalu. Jadi sekarang sikap saya kalau saya sudah menerima pasti lain. Ya. Lalu pengetahuannya adalah, pengetahuan yang mau kita ambil adalah mampu mengkomunikasikan kabar baik kepada budaya penerima. Ya. Pengetahuan kedua adalah mampu menilai unsur-unsur kabar baik dan menerapkan boleh dan tidaknya dipakai dalam pelayanan. Tidak semua budaya nanti bisa kita terima. Bisa ada yang kita tambahi, bisa ada yang kita kurangi, bisa ada sebagian, bisa yang kita buang.
Wah, ya ini nanti supaya pengetahuan ini bisa kita peroleh dalam materi ini. Lalu keterampilan umum. Apa sih keterampilan umum yang mau dilakukan? Mampu menerapkan penginjilan secara lintas budaya. Wah, ini umum. Jadi kalau kita mau diutus, misalkan kita orang Batak di sini, ada orang Batak diutus masuk ke wilayah Sunda. Wah, mampu memberitakan kabar baik kepada orang Sunda. Lalu kemudian orang Jawa masuk ke Batak. Wah, ini beda kan? Jawa halus, Batak agak berbeda dengan Batak. Maka bagaimana melayani orang Batak? Atau sebaliknya, bagaimana orang Batak melayani orang Jawa, orang Ambon melayani Manado, Manado melayani orang Jawa ya. Nah, itu mampu menerapkan penginjilan secara lintas budaya. Dua, keterampilan umum adalah mampu menunjukkan sikap menerima budaya fokus. Ya, jadi nanti sikapnya yang di atas tadi mampu menerima. Bukan wah budaya saya yang terbaik, budaya orang yang kita layani ya. Jadi kita nanti mampu menunjukkan sikap menerima budaya dari orang-orang yang kita layani. Itu keterampilan umum. Keterampilan khususnya adalah mampu melakukan tugas amanat agung secara lintas budaya. Ya. Jadi nanti kalau dengan keterampilan khusus ini, di mana kita melayani, kita dapat melakukan tugas-tugas amanat agung itu. Mampu mengaplikasikan, ya, mampu kita melakukan tugas amanat agung atau kabar baik, pemberitaan kabar baik itu kepada orang-orang budaya fokus. Yang berikutnya adalah mampu mengkomunikasikan Injil dengan budaya target. Wah, ini pelayanan lintas budaya nanti pakai dengan budaya. Saya terinspirasi dengan orang-orang misionari. Kalau misionari dari luar itu akan belajar bahasa dulu sebelum dia terjun. Maka belajar sampai 2 tahun, ya 3 tahun dia belajar bahasa Indonesia supaya dia mengerti bahasa Indonesia. Kalau kita enggak langsung sikat saja. Ya. Jadi itu mampu mengkomunikasikan Injil dengan budaya target. Ini satu contoh. Mampu mengajar dan melatih. Nah ini, wah, melatih dengan konteks budaya target. Waktu saya belajar bahasa Sunda, lalu kemudian saya mendapatkan khotbah bahasa Sunda, itu 3 hari nggak bisa tidur. Ya. Karena apa? Waduh, ini saya mau berkhotbah, ini belum ngajar. Baru setelah pelajaran bahasa Sunda selesai, saya dites untuk ada khotbah bahasa Sunda. Kalau saya agak lupa bahasa Sunda, saya pakai bahasa Jawa halus. Ya, jadi ini jadi ini pengertian khususnya, ya keterampilan khususnya supaya kita mampu bukan hanya sekedar berkhotbah, tapi mengajar dan melatih, ya murid dari konteks budaya target. Oke, saya rasa hal-hal itu nanti kita bisa nanti poin per poin materi mata kuliah per mata kuliah kita akan dalami secara dalam. Tapi itu hal-hal yang umum. Apakah ada pertanyaan dari hal ini? Ya, tentang 16 rencana pembelajaran kita. Kalau ada pertanyaan silakan. Ada Bapak Ibu? Saya Pak. Boleh. Dengan Ibu Marlina. Ibu Rotua atau Marlina? Ya, sama aja Pak. Oke. Kalau untuk penilaian Pak, saya mau nanya, itu kehadiran berapa persen ya Pak? Boleh.
Nanti itu belum saya jelaskan. Saya nanti sebentar ini akan jelaskan. Ada tugas-tugas, ada sistem penilaian, nanti saya akan sampaikan ya. Guru tua tunggu dulu ya. Ini yang mengenai materi-materi itu. Nanti akan saya tugas apa, buku apa, ini saya mau sampaikan. Ya. Terus kemudian berapa persen penilaiannya, ya itu ada. Oke, Mau materi nanya, Pak. tidak masalah ya, karena belum diajarkan jadi. Pak, mau Ya. nanya. Pak, itu nanti ada praktek-prakteknya nggak, Pak? Tentang apa tadi, ya menguasai tentang kita apa lintas budaya itu. Atau di gereja kita aja, atau kita ditugaskan di mana Ada praktek untuk ya. tugas. Oke. Itu Nanti gimana, ada Pak? tugas wawancara ya. Lebih ya, lalu kemudian nanti ada apa namanya? Mencoba pendekatan wawancara kepada orang-orang yang melayani lintas budaya ya. Itu menimba ilmu dulu. Ya, itu ya, karena ini masuk kuliah. Jadi nanti kalau masuk semester ke depan saya punya satu mata kuliah lagi dengan 3 SKS, yaitu penanaman penginjilan dan penanaman gereja. Itu harus 50 orang yang dijili ya, selama 6 bulan, selama 1 semester lah ya. Itu pasti. Saya nggak mau teori ini hanya sekedar teori. Waktu saya nggak ya, teori bisa baca diri sendiri berkembang, tapi nanti banyak praktek ya. Tapi pakai bahasa Gitu. daerah juga, Pak. Saya mau Ya enggak nanya. lah, nanti kan Ibu kayak bagaimana bahasa Sunda? Tiasa ini bahasa Sundanya. Kayak di Bandung mana? Di Bandung bisa bahasa Sunda? Harda Pak, bisa Pak. Ya, Raya Bandung mah Meherda doang. memir. Saking Jawi wonten, saking Jawi. Nah, ya. Jawi Nanti sitik-sitik, Pak. sitik-sitik huras itu. Ya, oke, nanti latihan lah. Nanti wawancara, ada wawancara juga di apa namanya para penginjil lintas budaya. Apa kesulitannya, bagaimana waktu masuk, ya, perbedaan budaya, shock budayanya semacam apa. Nanti ada wawancara. Oke. Pak, tadi Bapak kan bilang itu kan nanti kalau kita masuk ke misalnya lintas budaya, itu kita pakai identitas ya kan Pak ya, karena kita kan nggak bisa masuk langsung gitu kan. Ya. Tapi kalau nanti kita ini yang kalau misalnya ada tugasnya, itu kita gimana Pak? Identitasnya dari mana gitu? Oh, nanti saya kebetulan ini yang daerah-daerah mana nih? Saya punya nanti bisa dimentori. Yang semester kemarin saya mentori, masing-masing ini ada di sekitar Jakarta. Nanti seperti Tangerang, saya punya Jakarta, Jakarta Pusat, Jakarta Timur, Jakarta Utara, saya punya teman-teman punya staff yang ada di sana. Lalu kemudian yang di Bandung tidak ada, tapi di Cianjur, lalu di Garut, ya. Tapi di Garut nggak ada ya. Nanti Bandung mungkin saya apa namanya bisa sekali waktu ke Cianjur ya, yang dekat aja ya nanti punya waktunya misalkan hari Sabtu, nah, boleh semacam itu ya. Jangan khawatir, nanti akan saya kasih mentor. Ini yang jauh dari mana ya? Kemarin tuh ada dari Medan, saya punya Medan ada tim saya di Medan ya. Jadi pelayanan kami ini ada di seluruh Indonesia ya. Jadi dari Aceh sampai ke Papua. Jadi ada dari sini tadi dari mana ya? Batam, Batam ya, atau dari mana? Sumatera dari mana ini? Sumatera yang ada di posisi mana? Ada yang di Batam, itu apakah ekstra Pak? Di Batam. Nanti di Batam saya mau, kami belum ada tim di Batam. Tim kami hanya di Medan ada, lalu kemudian di Medan ada beberapa tim dari Aceh, ya. Itu melayani orang apa namanya di Medan. Bengkulu tuh, ini Bengkulu juga ada tuh. Bengkulu ada, Miranda. khawatir. Nanti di Bengkulu ada, staf kami di Bengkulu ada, ya. Nanti saya ini, mungkin hampir semua banyak apa namanya yang bisa saya mentoring, apa namanya kasih mentor. Ya kalau mau Bengkulu siapa, kalau Medan siapa, Tangerang siapa, ini Kelapa Gading siapa tadi kan itu. Bapak Majalengka ada nggak Pak?
Majalengka ada di kami ada. Kamu kalau Majalengka kami belum punya. Kami mau masuk Majalengka di Cikicing. Cikicing ya? Jauh, Pak. Jauh. Jauh banget itu. Oh, jauh banget tapi nggak apa-apa kan Kak, itu kan tidak selalu ya. Tapi kalau nanti mau ya boleh ya di ini. Mau ke Bandung, mau ke apa namanya? Subang, jauh Orang lagi. juga sama, jauh lagi. Jauh lagi ya. Kami ada di Lebih dekat ke Bandung. Iya, apa? benar dekat ke Bandung. Ya. 1,5 jam sampai lah. Oke, nanti kita atur deh ya. Tapi ini hampir banyak yang apa namanya? Saya bisa kasih mentor. Oke, gitu ya Ibu Vinca ya. Tadi pertanyaan Ibu Oke, Vinca kan? Pak. Ya, terima kasih ya, Pak. Oke. Ada lagi? Kita nanti akan ada kelas baru, kelas lagi jam berapa? 8:30. 8.20 Pak. 8.20 ya udah. Nanti saya 7:30 aja ya. 7:30 ini baru pertama. Nanti kalau yang berikutnya kita mentok-mentok terus ini semua ya. Jadi ini ekstra. Nanti 7:30 saya mau bagikan tugas dulu ya. Kalau begitu saya bagikan tugas dulu ya. Nanti kalau ada bisa WA, ini kan sudah ada WA kelompok ya. Jadi grup WA kita bisa tanya silahkan. Nanti saya juga akan RPS ini ya bisa bagi. Oke, sekarang ada tugas-tugas yang mau saya sampaikan. Rencana. Oke, yang pertama adalah nanti ini akan saya kurangi berbeda. Menghafal ayat yang berhubungan dengan penginjilan, ya. Tapi kontekstual, karena yang coba 50 ayat coba menghafal, tapi yang orang orang Batak mencoba untuk sebentar, masing-masing kita. Jadi kalau yang dari Batak, ayatnya dari Batak ya, Alkitabnya. Sudah ada kan? Memiliki ayat Alkitab ada Batak? Ada, Pak. Ada, nanti di aplikasi ada juga ya. Terus dari orang yang Jawa, karena ini lintas budaya ya. Jadi masing-masing budaya nanti kita coba saya ya 50 ayat ya yang berhubungan dengan penginjilan. Ya. Coba nanti dihafalkan. Nah, berharap karena ini ada berapa hari? Satu semester ini berapa nih? Berusaha untuk 1 hari menghafal 1 ya. 2 hari 1 gitu ya. Itu bisa 50 nanti menghafal ayat penginjilan. Tapi ya masing-masing. Untuk suku masing-masing. Ya. Menginjil sebelum nanti saya terus kemudian membaca, ini nanti saya akan saya belum ubah ini ya. Membaca 2 buku. Yang pertama itu Sadrah, buku nanti saya akan WA ini ya. Seperti apa buku Sadrah Sang Penginjil di Tanah Jawa. Itu kontekstual ya. Benar-benar kontekstualisasi, benar-benar lintas dia melayani budaya di situ. Di orang Jawa. Nanti buku itu didapat dari mana? Saya akan sampaikan buku itu. Coba nanti di-set. Nah, yang pertama menghafal ayat ya. Untuk 50 ayat minimal bahasa Indonesia, tapi kalau itu bahasa masing-masing akan sangat bagus. Ya. Lalu kemudian membaca
dan meringkas buku Sadrah Sang Penginjil dari Tanah Jawa dan Sejarah Penginjilan Jawa Barat. Ini suatu contoh. Ya, nanti saya akan kasih Sejarah Penginjilan Jawa Barat, saya kasih materinya. Yang kelima itu karena ini lintas budaya juga mendoakan orang sakit saja ya. Jadi mendoakan orang sakit, 5 orang sakit bisa dengan gereja pas waktu visitasi ya, tapi mendoakan dari suku lain. Jadi misalkan orang Batak mendoakan orang Batak jangan. Jadi orang Batak mendoakan orang sakit orang Manado. Ya, coba. Orang Manado mendoakan orang Batak, mendoakan orang Jawa, pokoknya silang, bukan melayani suku kita. Karena ini lintas budaya. Jadi mendoakan orang sakit sebanyak 5 orang sakit selama 1 semester ini ya. Oke. Nanti saya akan perjelas lagi untuk ke depan. Saya tadi ada rupanya saya belum narik ini yang sudah saya perbarui. Lalu kemudian sistem bobot penilaian. Sistem bobot penilaiannya adalah kehadiran itu 20%. Diizinkan hanya 2 kali absen dari 16. Selebihnya itu tidak boleh. Nanti harus saya kasih tugas. Ya. Nah, kalau mau tugas paper boleh. Ya. Jadi kalau nggak datang sekali, lebih dari 2 kali, yang sekali harus nulis paper. Ya. Jadi kehadiran itu 20%. Lalu tugas 40%, ulangan 40%. Oke. Itu bobot yang 3 SKS yang saya mau kasih penilaian. Kehadiran 20%, tugas 40%, ulangan atau UTS dan ujian akhir itu 40% bobotnya. Oke, ada yang mau, nanti saya mau kasih kasih ini ke Bapak Ibu semua. Jadi misalkan terlewat itu apa tugas-tugasnya nanti saya kasih untuk besok ya. Oke, ada pertanyaan tadi yang sekaligus menjawab tadi siapa Ibu Rutua tadi berapa persen Pak kehadiran ya? 20%. Gitu ya. 20% kehadiran, 40% tugas-tugas yang mau nanti baca buku ya. Ada dua buku yang harus diringkas ya. Buku tentang pelayanan lintas budaya, pelayanan kontekstualisasi. Mereka penginjil ya, Sadrah adalah penginjil dari Purwokerto, yang orang Jawa. Purworejo di sana sekitar Purworejo ya, Purwokerto ya. Gerejanya masih dari GKJ Purworejo ya, itu pasti tahu. Ya. Oke, mendoakan 5 orang sakit, tapi bukan hanya orang sakit tapi beda suku. Contohnya di sini Ibu Sulistyo, Ibu Sulis ya, Ibu dengan Tia aja. Bu Nitya aja ya. Ya, tadi Cina apa nih? Kalimantan, Batak, Cina, Kalimantan sama. Ya. Nah, saya juga boleh tanya ya Pak ya. Ya, boleh. Nah, masalahnya saya juga nggak ke Batak, saya juga nggak ke Chinese gitu loh. Maksudnya saya Indonesia, jadi saya bingung bahasanya. Malah saya bisa bahasa Jawa sedikit gitu karena Cina Jawa. Oke. Melayani orang sakit yang bukan Cina dan Batak. Oh, boleh dong Pak. Ya, boleh, monggo ya. Benar-benar banyak kejutan kita ya Pak. Ada di Jakarta itu banyak ya. Ibu kan di Jakarta banyak. Di gereja juga banyak. Oke Pak. Satu lagi Pak. Ya.
Memang bahasa daerah. Nah, yang mana yang saya hafal? Kalau mendoakan orang sakit lebih baik kalau belum bisa bahasa daerah ya nggak apa-apa. Mendoakan bahasa ini, tapi sudah latihan dulu saking ini kan minimal sapaan itu. Kalau misalkan sapaan Sugeng Enjang, Sugeng Sonten ya itu Batak Sunda. Lalu kalau Sugeng itu orang Jawa. Kalau Wilujeng itu orang Sunda. Wilujeng Siang, Wilujeng Enjing, ya itu. Kalau Batak misalnya Horas ya. Ya. Jadi mulai saya nanti mau yang saya mau ini lihat reaksinya seperti apa ya. Biasanya apakah pelayanan lintas budaya ini perlu mengkontekskan ya dengan awal dengan sapaan awal aja sudah mulai diterima dan lain-lain ya. Oke, Pak, terima kasih. Oke. Ada lagi pertanyaannya? Ada izin nanya, Pak, Ya. yang terkait mendoakan orang sakit. Itu nanti bentuk laporannya gimana, Pak? Apakah foto atau video atau bagaimana, Pak? Jadi ditulis, nanti saya kasih form. Ya, dikasih form nama siapa, dari mana. Ya. Terus kemudian responnya apa waktu itu akan. Ya. Nama, alamat, nomor telepon juga boleh, respon waktu didoakan. Ya. Oke, Pak, makasih. Ya, baik. Ada lagi yang mau bertanya Saya mengenai itu kalau yang mendoakan orang sakit itu bebas kan nggak cuma yang seagama. Oh ya, saya malah mau gini, mendoakan orang sakit yang belum percaya, itu nanti nilainya bagus. Ya, itu kan nilainya nanti saya akan nilai lebih bagus. Ya, tapi kalau enggak Pak, saya mau mendoakan orang yang tidak, karena ini pelayanan lintas budaya ya, dan juga kontekstualisasi. Saya mau melihat itu. Ya, 5 paling tidak 3 lah ya yang ada. Tapi kalau 5-5-nya orang baru itu sangat. Biasanya yang sudah visitasi ke rumah sakit ya, melayani biasa ya. Orang sakit itu gampang didoakan kok. Saya 45 tahun bekerja di misi. Ya. Pasti Jadi mau ya Pak ya kalau ya, doain. ya doain itu paling gampang. Nanti kalau pengajaran untuk semester ke depan tentang penginjilan itu juga, penginjilan itu nggak sulit. Hanya kita aja yang nggak berani. Ya, tentunya nggak sulit. Dan yang menolak banyak, oke, setuju. Tapi mereka nggak marah kok. Sampai hari ini saya belum ditangkap polisi atau belum dipukuli ya. Tapi di tempat saya sudah ada, staf-staf itu sudah ada. Kalau saya tipukin batu rumahnya itu udah biasa ya itu. Terus kemudian diludahi, saya udah biasa itu. Ya. Tapi Tuhan sampai hari ini ya. Nanti apa ada lagi nanti kalau saya sampaikan untuk semester depan ya. Untuk penginjilan itu seru banget itu ya, karena praktek. Saya minta praktek tapi jangan khawatir untuk semester depan itu. Nah, sekarang kita bicara mengenai lintas budaya dulu. Satu lagi, Pak, sama ini yang Sadra Sang Penginjil di Tanah Jawa, saya kurang paham. Bagaimana? Yang ini apa? Membaca buku. Ya, membaca buku. Sang Penginjil di Tanah Jawa itu saya kurang Itu paham. ya Sadra. Nanti saya kasih selesai ini saya kasih itu apa namanya buku itu dikarang siapa ya. Terus kemudian bukunya apa itu. Itu isinya adalah seorang penginjil di Tanah Jawa namanya Sadra. Dia kontekstualisasi pelayanannya, dia kiai namanya bukan pendeta, Kiai Sadra, tapi dia adalah pemimpin, dia adalah pendeta. Nah, tapi konteksnya dia bukan pendeta tapi Kiai Sadra. Gitu. Nah, contohnya begitu. Jadi dan dia berbeda dengan budaya-budaya yang dibawa dari luar. Maka dia cara ibadahnya juga pakai belangkon, bukan pakai dasi. Nah, ya seperti itu. Itu lintas budaya ya, memakai budaya setempat. Itu ya. Ya, terima kasih, Pak. Ya, oke. Cukup ya? 7:30
lebih. Kalau belum ya nggak apa-apa. Silakan. Saya mau nanya Pak, Ya oke, silakan Ronald. kalau saya kan tinggalnya di daerah Tangerang ya Pak, itu kan Ya, banyak kan jemaat ataupun lingkungan kan itu kan Cina Benteng ya Pak. ya. Kalau Cina Benteng itu rasa-rasanya kayaknya sapaannya atau apa, saya sih belum begitu mengerti itu gimana Pak ya. Kalau Ya, misalnya banyak kan oke. saya melayani gitu, Iya, yang Cina seperti itu Benteng. nanti kan. Oke. mm, Tapi kalau Tangerang melihat di luar Cina Benteng juga banyak kan? Iya betul. Oh iya, ya melayani orang yang bukan Cina Benteng. Ya, Oh gitu Pak. ya, iyalah, iya. Sederhana ya Pak ya. Tantangannya Kalau nggak ada itu nanti kalau pelayanan lintas budaya. Saya di sini juga ada Cina Benteng itu kan Tangerang sana, lalu kemudian Bogor ya Pak. mulai dari Bogor ya Betul betul sampai Pak. ke Pak Jasinga sana ya sampai Betul. sampai ke apa namanya Rangkas Bitung ya itu ada Cina Benteng Iya iya. Hmm, Berarti di skip ya Pak. skip ya. Wah, yang berani tantangan itu loh ya. Siap. Kita Siap. Terima jangan kasih Pak. melayani sebangsa, sesuku maksudnya. Kalau Siap siap. melayani sesuku enak aja kan itu. Horas ubah, horas ubah. Siap Pak. Ya, oke. Terima kasih Pak, Pak. satu Ya, lagi aku mau nanya boleh Pak? ya, oke. Pak, kalau yang ngapalin 50 ayat itu deadline-nya kapan Pak? Itu 1 semester. Oh, dalam Jangan 1 mikir. semester. 1 semester. Deadline-nya 1 semester, nanti saya minta laporan. Apa yang ini? Nanti kadang-kadang waktu gini, saya akan sampaikan gini. Waktu mau pelajaran kelas, saya tunjuk 1 orang. Apa yang sudah dihafalkan. Nah, gitu. Jadi, ya. Nanti saya akan tunjuk random. Ayo, Benar-benar sudah hafal terkejut apa? kita Setiap Pak. pertemuan ya Pak ya? Ya, setiap pertemuan ini saya bisa 1 orang, 2 orang. Ya. Ya, itu ngapalkan pakai bahasa Indonesia kan Pak? Boleh bahasa kalau ada kesulitan bahasa daerah kesulitan bahasa ya ada orang-orang Jawa sudah ada di ini saya ajak bahasa Jawa nggak bisa. Oke, bahasa Indonesia dulu nggak apa-apa, yang penting apa Kasih Pak. ya. Oke, baik, demikian ya rencana pembelajaran kita dan perkenalan kita dalam pertemuan pertama ini. Terus kemudian nanti saya mohon maaf karena apa namanya saya dalam bulan Oktober akan banyak keluar. Jadi nanti apa namanya kalau ada dosen pengganti ya dosen tapi yang akan menghubungi saya itu ya. Jadi mohon saya akan berusaha untuk tidak diganti. Ya, tidak mengganti itu, tapi saya kalau nanti ada 1 atau 2 ya yang mengganti ya karena biasanya kalau saya melayani berada di kota-kota sih oke. Sinyal pasti dapat ya, di hotel-hotel juga dapat, itu bagus. Tapi kalau nanti di gunung-gunung ya, saya pas pelayanan di gunung-gunung, waduh ini waktu nggak bisa saya ini pasti apa namanya bisa saya kompromikan biasanya. Oke, tapi hampir semuanya pasti oke. Selama saya mengajar paling 1-2 yang diganti oleh teman saya. Demikian ya, Bapak Ibu. Cukup? Cukup Pak. Silakan minum-minum sebelum nanti kuliah yang kedua kan. Ya, nanti setelah ini apa? Karena itu kan setiap Selasa kan begitu ya. Iya, betul Pak. Ya, nanti mata kuliah apa? Supaya nanti kalau gini, kalau nanti ada berat-berat begitu, ya, wah sudah ini berat ini 3 SKS loh sebenarnya. Lalu kemudian nanti yang kedua berikutnya itu sudah malam, ya. Berat-berat ini apa? Mata kuliah apa setelah ini? Teologi pastoral Pak. Oh, teologi pastoral ya. Oke. Wah, mendoakan orang sakit itu teologi pastoral sebenarnya. Tapi saya yang mau mengambil mendoakan orang sakit tetapi dengan budaya yang berbeda. Bagaimana responnya? Mulai belajar itu dan orang yang belum percaya. Ya, kalau sudah percaya ombyoan itu. Nanti sehari selesai sekali. Ya. Oke. Baik. Demikian kita mau ada apa? Ada foto dulu terus kemudian ada apa? Yang saya kadang-kadang
kurang mengikuti berita-berita di kelas kampus ya, dengan banyaknya kesibukan saya. Ketua kelas, waktu saya kembalikan. Ya, foto boleh Pak buat laporan kehadiran Pak. Boleh. Ya, saya juga karena saya juga harus ini yang datang ini saya foto, harus foto. Saya biasanya melakukan foto ya, saya foto dulu deh. Atau ketua kelas foto kasih di grup. Ya, Itu boleh lebih Pak. fair. Oke. Biar Bapak hafal muka-mukanya juga Pak. Ya. 1, 2, 3. Ya. Oke. Oke. Baik. Demikian Junio ya. Oke, Tuhan berkati. Terima kasih Kita Pak. berdoa dulu ya. Saya mau berdoa untuk Bapak Ibu semua. Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur untuk pertemuan pertama tentang mata kuliah lintas budaya. Tuhan, ada banyak hal yang Tuhan akan singkapkan dalam pelajaran ini. Kami perlu belajar karena setiap orang berhak menerima Injil. Setiap suku berhak menerima Injil. Tapi Tuhan, kami kadang-kadang lebih memilih suku-suku yang dekat dengan kami. Tetapi suku yang sulit tidak kami layani. Oleh sebab itu kami belajar supaya kami bisa melayani orang-orang yang terabaikan. Supaya kami bisa melayani suku-suku yang tidak dipandang sekali. Dan juga yang sulit. Tuhan, kami mau belajar. Dengan belajar ini, Tuhan, kami mau rela dibentuk oleh Tuhan. Berkatilah Tuhan untuk selanjutnya, materi-materi selanjutnya dalam lintas budaya ini. 16 kali pertemuan kami berdoa, mohon biarlah kami dapat menyelesaikan tugas-tugas dengan baik, kami dapat melaksanakan tugas proses belajar ini dengan baik. Biarlah Tuhan tidak ada seorang pun yang akan gagal, tidak ada seorang pun yang sakit, dan mampukan kami bukan hanya kami mengejar nilai, mengejar akademik, tetapi kami lebih mengedepankan bagaimana yang kami pelajari ini bisa kami terapkan dalam pelayanan kami. Kami mengucap syukur dan menyerahkan Tuhan untuk acara kami selanjutnya, masih ada mata kuliah selanjutnya, Tuhan akan tolong. Kami menaikkan doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Oke, Tuhan berkati. Terima kasih Pak Terima Yusuf. kasih Terima Pak. kasih Pak Yesus. Pak. Terima kasih.